Terima kasih rekan-rekan semua. Tadi terkait DPT, saya kira Pak Agung sudah hampir paripurna menjelaskan bahwa untuk pemilu legislatif, Kemendagri kemarin itu sudah luar biasa percaya diri, hampir menggaransi 100% menyangkut ketunggalan. Karena apa namanya itu, by name, by address, dan yang sudah terekam itu dengan iris mata dan sidik jari itu kalau kita mendengar kemarin kita bisa optimis ya, bahwa kasus-kasus yang disampaikan tadi bahwa ada nama yang sama di tempat yang berbeda itu bisa ditekan sampai tingkat yang terendah. Nah, terkait dengan negatif campaign ya, dalam pandangan Bawaslu ya dan terminologi yang kita pahami, kita tidak bisa menghalangi orang untuk menilai kinerja seseorang kalau dia berbasis data. Jadi tolong kita bedakan antara negatif campaign dengan black campaign. Kalau black campaign ini isinya fitnah, ya isinya kompor, fitnah segala macam yang tidak punya basis argumentasi atau basis data ketika menilai seseorang atau caleg. Tetapi negatif campaign itu bukan sesuatu yang selalu berkonotasi negatif. Negatif campaign ini sepanjang sekali lagi dieksplor atau ditampilkan dalam sebuah argumentasi data pendukung yang kuat, itu sebenarnya bisa jadi kontrol ya kepada publik terhadap calon-calon yang akan maju. Ya, walaupun kita juga dalam budaya ketimuran kita, negatif campaign itu juga dianggap sebagai sesuatu yang tidak sehat. Nah, kita berharap bahwa ya partai ya yang bisa saling mendewasakan tentu gerbong-gerbongnya yang ada supaya tidak melakukan itu. Terkait dengan sosial media, kami secara intens sudah melakukan pembicaraan dan MOU dengan KPU, KPI dan Dewan Pers bagaimana mendetek dan menertibkan semua jenis kampanye yang mungkin saja dilakukan oleh peserta pemilu, termasuk media sosial itu. Ini dalam tahap pembicaraan dan mudah-mudahan segera kita akan putuskan bagaimana menjerat itu ya. Kasus terakhir barangkali kalau teman-teman mengikuti adalah kasus Pak Sutioso. Itu Bawaslu Jateng sudah memutuskan bersama Gakumdu. Gakumdu ini adalah pertemuan antara unsur kepolisian, kejaksaan dan pengawas pemilu. Itu sudah memutuskan bahwa Pak Sutioso itu patut diduga ada pasal pidananya, ada kampanye di luar jadwal. Dan itu Bawaslu sudah merekomendasi ke kepolisian sudah memproses ya. Siapapun dia, ya kita mesti menegakkan aturan ini. Pak Sutioso sudah mengatakan saya tidak tahu kalau itu melanggar, Pak Ketua. Saya bilang, Pak, pengakuan Bapak tidak menghilangkan pasal pidana. Jadi terima kasih atas jiwa besar Pak Sutioso yang sudah mengakui bahwa saya tidak tahu aturan itu, tapi kami tidak bisa menghentikan proses ini karena ini adalah perintah undang-undang. Kira-kira begitu bentuk komitmen Bawaslu, tidak melihat siapapun yang melanggar kita proses. Lalu bagaimana alat peraga yang masih berseliweran? Sekarang kan masa sosialisasi nih. Dengan penetapan PKU kemarin, ya kita berharap setelah 1 bulan, maka partai sendiri yang proaktif menertibkan. Ya, tadi Pak Agung sudah memberikan sebuah pencerahan, jangan semua kita mengandalkan kepada pengawas pemilu, demikian juga Pak Muni. Kita mesti mengambil peran yang sama. Dan sejujurnya, kalau kita mau melihat tentang kewenangan itu, kalau alat peraga itu melanggar, itu bukan kewenangan Bawaslu untuk turunkan secara langsung. Alat peraga yang melanggar itu dalam definisi Undang-Undang 8 adalah pelanggaran administrasi. Yang bisa mengeksekusi, menindaklanjuti adalah KPU. Ya, jadi yang punya kewenangan menindaklanjuti sebuah pelanggaran administrasi adalah KPU. Tentu berkoordinasi dengan penegak-penegak hukum yang lain, dengan kepolisian, pemerintah daerah. Tugas kami adalah mengawasi. Ya, sekali lagi mengawasi dan melakukan koordinasi dengan jajaran penegak hukum yang ada. Nah, kalau setelah 1 bulan sosialisasi selesai, ya tentu harus ada penegakan hukum. Alat peraga yang melanggar, Bawaslu akan menunjuk yang mana yang melanggar, mari kita tertibkan bersama. Sekarang ini sosialisasi disampaikan kepada peserta pemilu bahwa aturannya begini. Di setiap dapil misalnya cuma sekian, bentuknya sekian, ukurannya sekian. Monggo, silahkan ditertibkan sebelum ditertibkan oleh jajaran pengawas pemilu beserta komponen yang ada. Ya, artinya budaya malu itu harus dihidupkan. Saya pekan kemarin, mohon izin Pak Agung, itu sempat berkunjung ke Australia. Orang di sana datang memilih walaupun kewajiban, tetapi malu kalau ditegur untuk tidak memilih. Jadi ide Pak Agung sebenarnya sehat, tetapi tingkat partisipasi sebagian negara-negara Eropa itu bukan karena kewajiban, karena takut denda berapa dolar, tapi karena malu kalau ketahuan tidak datang ke TPS. Jadi dia rasa malu kalau ada petugas datang, Anda didenda karena tidak datang memilih. Kalau masalah denda, dia bisa bayar. Tingkat kemapanan ekonominya sudah tinggi, tapi bukan itu. Dari wawancara yang saya lakukan, Anda kalau ditegur apa? Oh sorry, it's no problem. $100 itu buat saya nothing, tidak ada artinya. Tapi kami malu kalau didatangi oleh KPU di sana bahwa Anda didenda gara-gara tidak datang milih dan tetangga menyaksikan. Itu yang kami tidak bisa bayar dengan dolar.
Kira-kira gitu. Jadi bukan malu karena harus membayar, tapi rasa malu itu udah secara alamiah hidup dalam setiap diri orang kan. Tidak semuanya dari barat itu harus kita mengatakan tidak boleh masuk. Kalau ada yang positif, kenapa tidak kita contoh kan begitu. Nah itu dia. Terima kasih ya Bang Jaka sudah menambahkan, menegaskan. Apakah DPT bisa berubah? Kalau prinsip kami, karena DPT ini adalah seperti tadi Bang Budi mengatakan, satu-satunya instrumen bagi setiap warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Nggak ada lagi. Setelah ke TPS selesai, kita tidak punya ruang lagi. Karena kita menganut prinsip demokrasi tidak langsung. Maka DPT ini harus dikawal. Bagi Bawaslu tidak ada alasan DPT ditetapkan tidak boleh ada koreksi. Kami berbeda dengan Kementerian Dalam Negeri. Kemarin Pak Dirjen mengatakan, menurut pemerintah kalau DPT itu titik. Tidak boleh ada tambahan, tidak boleh ada koreksi. Bagi Bawaslu, kalau koreksi itu diperlukan dalam rangka sebesar-besarnya mengakomodir suara rakyat, kenapa tidak? Walaupun H-1, kalaupun H- berapa dan H- daripada hari H. Sepanjang punya argumentasi, punya fakta, punya dasar, bahwa ini harus dimasukkan dalam pemilih begitu, daftar pemilih. Jadi menurut kami DPT itu anytime harus kita koreksi. Dan KPU sudah berkomitmen dengan Bawaslu bahwa kalau ada masukan temuan-temuan lagi, walaupun terlambat, walaupun sudah ditetapkan DPT, boleh saja KPU mengakomodir itu, ada instrumennya. Nah sekarang kan menyangkut tadi DCT, ada yang menanyakan, apakah DCT masih bisa berubah? Sekarang ini adalah masa sengketa pemilu. Jadi anggota dewan yang tidak ditetapkan oleh KPU itu ada ruang untuk mengajukan sengketa kepada Bawaslu. Ya. Nah Bawaslu seperti sampaikan Pak Agung tadi akan memutus DCT ini walaupun tidak final mengikat, tapi pintu pertamanya adalah ke Bawaslu. Tidak boleh ke PTT dulu, apalagi ke Mahkamah Agung. Itu Undang-Undang 8 kita menjelaskan seperti itu. Jadi boleh jadi DCT kita berubah. Kalau dalam pemeriksaan Bawaslu, dalam musyawarah yang Bawaslu itu ada hal-hal yang mesti dikoreksi oleh KPU dan KPU harus berjiwa besar untuk hal itu.